Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Kita lanjutkan lagi. Sekarang kita sampai pada halaman berapa ini? Halaman 15 ya. IPA untuk SMA Kurikulum Merdeka, SMA kelas 10 ya. Oke. Untuk pembahasan yang urut runtut komplit, nah gunakan playlist. Dengan menggunakan playlist, pembahasan akan didapatkan secara urut dan runtut. Link dari playlist ini ada di bawah di kolom deskripsi, silahkan dicek ya. Oke, langsung saja kita bahas nilai ketidakpastian ya, nilai ketidakpastian pada pengukuran berulang. Pada aktivitas pengukuran, kesalahan pengukuran tidak dapat dihindarkan. Nggak bisa dihindarkan, pasti ada aja ya kesalahan. Apalagi jika pengukurannya hanya dilakukan sekali. Nah, peluang ketidaksesuaian antara hasil pengukuran dengan kondisi sebenarnya semakin besar. Banyak faktor kesalahan yang dapat menyebabkan hasil pengukuran tidak sesuai dengan kondisi aslinya. Ayo cari. Kalian telah mengetahui bahwa setiap pengukuran tentu ada faktor kesalahan. Mari bersama-sama mencari apa saja faktor kesalahan tersebut. Carilah informasi mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kesalahan pengukuran. Nah, ini Pak Ali sudah Pak Ali siapkan ya. Tadi Pak Ali browsing. Nah, ini adalah kesalahan pengukuran ya. Jadi Pak Ali ambil dari ini ya, rumus hitung ya. Kesalahan yang pertama adalah kesalahan umum ya, kesalahan umum. Kesalahan umum adalah kesalahan yang disebabkan keterbatasan pada pengamat saat melakukan pengukuran. Nah, ini kita menyebutnya human error. Ya, kesalahan ini dapat disebabkan karena kesalahan membaca skala kecil, ya, karena mata kita atau keterampilan kita dan keterampilan, ya, dalam menyusun dan memakai alat. Ya, apalagi ya alat yang melibatkan banyak komponen yang kompleks ya. Kita menggunakan jangka sorong, micrometer skrup, mungkin kita belum terbiasa, akan ada kesalahan-kesalahan dalam pemakaian alat. Semakin rumit alatnya, semakin mungkin terjadi human error. Jadi dibutuhkan profesional. Bahkan menggunakan penggaris pun kadang-kadang agak geser kiri ke kiri sedikit, kanan sedikit, itu umum terjadi. Makanya disebut kesalahan umum. Kemudian ada kesalahan sistematik. Ya, kesalahan sistematik adalah kesalahan yang diakibatkan oleh alat yang digunakan dan lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi kinerja alat. Tidak ada yang sempurna. Alat pun buatan manusia dan itu tidak sempurna. Secara sistem ada aja permasalahan. Misalnya kesalahan kalibrasi, kesalahan titik nol, kesalahan komponen alat atau kerusakan alat, kesalahan paralaks, perubahan suhu dan kelembaman. Ya, nah kita bahas pertama kesalahan kalibrasi. Kesalahan kalibrasi terjadi karena pemberian nilai skala pada saat pembentukan atau kalibrasi atau standarisasi tidak tepat. Ya, baru-baru ini Pak Ali beli pH meter untuk air. Nah, di situ ada kalibrasinya, ada 2 bungkus serbuk gitu yang akan dilarutkan di air untuk mengkalibrasi. Nah, kalau itu dilakukan tidak benar, mungkin airnya sudah tidak netral, airnya terlalu asam atau terlalu basa, tentu saja alat ukur pH meter ini tidak akan bekerja sebagaimana mestinya. Nah, hal ini mengakibatkan pembacaan hasil ukuran menjadi lebih besar atau lebih kecil dari nilai sebenarnya. Nah, atau mungkin kalian main musik, gitar itu kan perlu di stem ya, paling atas itu E ya, kadang-kadang orang nyetemnya drop D. Nah, jadi kesemuanya akan, kalau kita stem standar, semuanya akan berubah mengikuti paling atas gitu ya. Kesalahan ini dapat diatasi dengan mengkalibrasi ulang menggunakan alat yang telah terstandarisasi ya. Kita biasa kalau di musik ya, gitar gitu, kita biasa pakai online atau pakai alat, atau mungkin pakai garpu talat juga bisa. Nada C di sini kita cari, atau nada E di sini ya, bisa seperti itu. Oke, kesalahan titik nol. Nah, ini sering terjadi pada saat timbang badan.
Ya kalau kalian beli timbangan itu saat tidak ada orang naik timbangan itu, timbangan badan ya, itu harus angka menunjuk 0. Kalau belum angka sudah menunjuk 1. Nah, kalian misalnya nimbang 60 kilo, berarti cuma 59 ya. Nah, kesalahan titik 0 terjadi karena titik 0 pada alat yang digunakan tidak tepat berhimpit dengan jarum penunjuk atau jarum penunjuk yang tidak bisa kembali tepat pada skala 0. Akibatnya hasil pengukuran dapat mengalami penambahan atau pengurangan sesuai dengan selisih ya skala 0 semestinya. Kesalahan titik 0 dapat diatasi dengan melakukan koreksi pada penulisan hasil pengukuran. Nah, kalau kita tahu dari awal kita kelebihan 1 kilo ya, saat kita menimbang ternyata 61, kita tulisnya 60 aja kan, nolnya tidak pada nolnya itu pada 1 kan gitu ya. Oke, kesalahan komponen alat. Kerusakan pada alat ini jelas berpengaruh pada pembacaan alat ukur karena adanya kerusakan membuat alat tidak bekerja sebagaimana mestinya. Ada komponen yang rusak atau aus ya, sehingga terjadi kesalahan pengukuran. Misalnya padan rasa pegas, jika pegas digunakan sudah lama, aus atau berkarat mungkin ya, maka akan berpengaruh pada pengukuran konstanta pegas ini. Ini menjadikan jarum atau skala penunjuk tidak tepat pada angka 0, membuat skala berikutnya bergeser ya, tidak 0. Mungkin pegasnya sudah lower atau sudah aus ya. Oke, kesalahan paralaks. Kesalahan paralaks ini terjadi bila jarak antara jarum penunjuk dengan garis skala pada posisi mata pengamatan tidak lurus. Nah, ini ilustrasinya kesalahan paralaks ya. Atau dikasih kesalahan ya, kesalahan paralaks. Ini aja Pak Ali butuh gambarnya sebenarnya ya, kita langsung aja gambar. Nah, ini contohnya kesalahan paralaks ya, salah posisi. Jadi kalau mata ini melihat lurus ke bawah ya, ini Pak Ali copy aja ya, untuk ditaruh di sini, cari tempat kosong. Nah, jadi mata itu harus lurus saat mengukur. Kalau lurus mungkin ini adalah 7,7 ya, 7,7 cm. Tapi kalau posisinya dari sini, posisi salah, yang dia lihat, dia bilang 9. Enggak, itu 9, itu kesalahan paralaks. Atau kalau dari sini dia melihatnya angka 6. Nah, itu kesalahan paralaks. Yang sebenarnya kalau kita tegak lurus adalah 7,7. Jadi bisa dari sisi sini lihat kayak 6, kayak 9, ya, maka di sini harus tegak lurus. Oke, kita kembali ke sini lagi. Mana tadi? Yang ini ya. Terus kemudian kesalahan paralaks terjadi bila jarak antara jarum penunjuk dengan garis skala posisi mata pengamat tidak tegak lurus dengan jarum ya. Oke. Kemudian kesalahan acak. Kesalahan acak ialah kesalahan yang terjadi karena ada fluktuasi halus pada saat melakukan pengukuran. Ya, jadi mungkin ada tetir atau ada gelombang elektromagnetik yang kita tidak tahu dari mana sumbernya ya. Nah, atau ada getaran, mungkin waktu itu gempa. Jadi banyak sekali. Kesalahan bisa disebabkan karena adanya gerak brown molekul udara mungkin ya, landasan bergetar, bising, radiasi, fluktuasi tekanan listrik dan macam-macam. Intinya kesalahan-kesalahan yang tidak kita prediksikan sebelumnya. Waktu kita ngukur tiba-tiba gempa kan gitu, acak tuh, kita nggak tahu. Nah, gerak brown molekul udara. Molekul udara adalah seperti diketahui, molekul udara ialah seperti Anda ketahui keadaannya selalu bergerak secara tidak beraturan atau rambang. Gerakan ini dapat mengalami fluktuasi yang sangat cepat dan menyebabkan jarum yang sangat halus seperti pada mikrogalvanometer terganggu karena tumbukan dengan molekul udara. Ya, ini terutama pada alat-alat yang sangat sensitif yang karena tumbukan partikel aja bisa berubah. Ya, tapi kalau speedometer motor kalian tidak terpengaruh oleh ini ya. Jadi itu kasar, maksudnya sensitivitasnya cukup nggak begitu sensitif artinya. Fluktuasi tegangan listrik, ya, tegangan listrik PLN atau tegangan listrik seperti aki dan baterai selalu mengalami perubahan kecil yang tidak teratur.
dan cepat sehingga menghasilkan data pengukuran besaran listrik yang tidak konsisten. Kadang-kadang jarumnya agak gerak-gerak gini ya saat kita mengukur. Kemudian landasan yang bergetar. Nah, getaran pada landasan tempat alat berada dapat berakibat pembacaan skala berbeda, terutama alat sensitif terhadap gerak. Alat seperti ini, alat seperti seismograf butuh tempat yang stabil dan tidak bergetar. Jika landasannya bergetar, maka akan berpengaruh pada penunjukan skala. Enak-enak ngukur pakai seismograf, ada tronton lewat, trailer lewat. Tanahnya bergerak itu bukan karena gempa ya, karena ada kendaraan yang sangat besar lewat atau dump truck lewat. Bising merupakan gangguan yang selalu Anda dijumpai alat elektronik. Gangguan ini dapat berupa fluktuasi cepat pada tegangan akibat komponen alat bersuhu. Jadi kadang-kadang bising juga mungkin ada petir, itu termasuk bising elektronik ya, bising elektromagnetik. Radiasi latar belakang. Radiasi gelombang elektromagnetik dari kosmos atau luar angkasa dapat mengganggu pembacaan, mengganggu operasional alat. Misalnya ponsel tidak boleh digunakan di SPBU. Nah, yang benar, ponsel nggak boleh digunakan di SPBU. Wah. Dan pesawat karena bisa mengganggu alat ukur SPBU dan pesawat. Gangguan ini dikarenakan gelombang elektromagnetik pada telepon seluler dapat menghasilkan gelombang radiasi yang mengacaukan alat ukur pada SPBU dan pesawat ya. Matahari juga kalau batuk itu ada gelombang elektromagnetik ya, bisa nyampe ke bumi dan itu sangat berpengaruh buruk. Oke, kita lanjutkan lagi ke sini sampai mana tadi. Nah ini ya, kita cari informasi ini dari kita sampai situ untuk mengurangi faktor kesalahan ya pada pengukuran tersebut. Kalian dapat mengatasinya dengan cara melakukan pengukuran secara berulang ya. Pengambilan data untuk pengukuran berulang minimal dilakukan sebanyak 5 kali ya, lakukan sebanyak 5 kali. Bagaimana cara mengetahui nilai ketidakpastian pengukuran berulang? Untuk mendapatkan nilai ketidakpastian pengukuran berulang, kalian dapat menggunakan persamaan standar deviasi ya, yang dinyatakan sebagai berikut ya. Standar deviasi ya. Jadi delta X atau standar deviasi biasanya kadang-kadang disingkat SD ya. Standar deviasi adalah /n akar dari n ya, sigma xi kuadrat dikurangi xi terus dikuadratkan dibagi n-1. N adalah banyaknya data, xi adalah data ke i, jadi nanti data ke 1, data kedua, data ketiga dan seterusnya gitu ya. Terus xi kuadrat data ke 1 yang ke i yang dikuadratkan, sigma xi kuadrat penjumlahan seluruh kuadrat data ke i, jadi datanya dikuadratkan dulu baru dijumlah. Kemudian sigma xi penjumlahan seluruh data ke i, dan sigma xi kuadrat penjumlahan seluruh data ke i. Oke. Biasanya pengolahan data hasil pengukuran menghasilkan banyak angka di belakang desimal. Bagaimana aturan pembulatan angka hasil pengolahan data ya? Sekali lagi, biasanya pengolahan data hasil pengukuran menghasilkan banyak angka di belakang desimal. Bagaimana aturan membulatkan angka hasil pengolahan data? Langkah pertama, menentukan ketidakpastian relatifnya dengan cara sebagai berikut. Jadi ketidakpastian relatif adalah delta X ya. Kita dapatkan delta X dari sini, dari perhitungan ini ya, standar deviasi. Standar deviasi dibagi X kali 100%. Oke. Nah, langkah kedua ya. Langkah kedua, cocokkan persentase ketidakpastian relatif yang didapatkan dengan aturan sebagai berikut ya. Aturan penulisan hasil pengolahan data berdasarkan ketidakpastian relatif. Yang pertama, jika persentase ketidakpastian relatif sebesar 0,1%, jumlah angka pengolahan data dituliskan 4 angka. Jadi ini sangat sensitif, maksudnya kesalahannya sangat sedikit, boleh kita 4 angka penting. Ya, jika persentase ketidakpastian relatif sebesar 1%, jumlah angka hasil pengolahan data dituliskan 3 angka. 3 angka penting saja, kesalahannya 1% kan gitu ya. Jika persentase ketidakpastian relatif adalah 10%, ini besar sekali. Jumlah angka hasil pengolahan data dituliskan 2 angka ya, 2 angka penting saja ya.
karena banyak sekali terjadi kesalahan. Ya. Hasil pengolahan data dapat dituliskan dengan cara yang ditunjukkan oleh persamaan 1.2 dengan X bar merupakan rata-rata nilai besaran yang diukur secara berulang. Jadi X bar ini adalah rata-rata. Ya. Oke. Kalian sudah membaca uraian materi mengenai ketidakpastian untuk mengukur pengukuran berulang. Perhatikan contoh pengolahan data berikut. Ya, jadi ada 5 orang siswa mengukur diameter sebuah tutup botol dengan menggunakan jangka sorong secara bergantian. Masing-masing siswa mendapatkan kesempatannya 1 kali mengukur sehingga dapatkan tabelnya seperti ini. Nah, inilah yang disebut XI ya. XI, I-nya bisa diganti X1, X2, X3, X4 dan X5. Nah, ini adalah I, ini adalah kata iterasi ya. Jadi sesuatu yang dilakukan berulang-ulang berurutan ya. Nah, mereka diminta untuk menentukan luas permukaan tutup botol berserta nilai ketidakpastiannya. Luas lingkaran ya adalah 1/4 pi d kuadrat, boleh juga pi r kuadrat untuk menghitung luas ya. Karena di sini yang didapatkan diameter kita menggunakan A sama dengan 1/4 pi d kuadrat. Setelah dihitung ya luasnya yang ditemukan data ke-1 ya. Diameter ini adalah X1, ini adalah X2, ini adalah X3, ini adalah X4, ini adalah X5 ya. Kemudian di sini nanti ketemu A1 ya. A1, A2, A3, A4, A5. Dan di sini tentu saja adalah A1 kuadrat, A2 kuadrat, A3 kuadrat ya, A4 kuadrat, A5 kuadrat dan seterusnya. Nah, sigma A ya, ini didapatkan dari ini kita jumlahkan. Jadi ini tambah ini tambah ini tambah ini tambah ini akan menghasilkan ini. Ini adalah sigma A. Ya. Sedangkan sigma A kuadrat dikuadratkan dulu baru dijumlahkan. Jadi 58 ini adalah pengkuadratan dari ini. Ya, kita coba, kita ambil kalkulator 7,64 kalau kita kuadratkan adalah 58 ya, 58. Ini dibulatkan sampai 3 angka saja. Oke. Kemudian di sini X adalah sigma A ya, jumlah dari sigma A kuadrat. Ini hasilnya dikuadratkan, hasilnya ke sini. Kalau ini hasil dijumlahkan hasil ini ya, ini tanpa dikuadratkan dijumlahkan ini setelah dikuadrat baru dijumlahkan adalah ini. Dan kalau ini kita kuadratkan ya, Y adalah sigma A dikuadratkan. Sebentar. Bukan maaf. Jadi ini ada orang bergaji dari Pak Ali agak kurang fokus. Ini adalah hasil penjumlahan ini. Kalau ini dikuadratkan jadi ini ya, dikuadratkan sigma A dikuadratkan jadi ini ya. Jadi 38,4 ya. Kalau kita kuadratkan akan menjadi 1482. Wah, ini ada kekeliruan ini ya. Coba clear 38,5 kita kuadratkan 14. Nah, ini yang benar. Tadi salah ketik pasti Pak Ali ya. Oke. Nah, dan ini hasil penjumlahan dari ini. Oke ya. Maaf tadi ada kekeliruan sedikit. Oke, diketahui jumlah datanya adalah 5 ya. Dari awal jumlahnya datanya adalah 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian X-nya adalah ini adalah Y-nya ya. X dan Y adalah EA kuadrat, sigma A dikuadratkan, Y adalah A dikuadratkan dulu baru di sigma itu dijumlahkan. Oke ya. Menentukan nilai rata-rata luas permukaan botol. Nilai rata-rata atau ABAR. ABAR adalah A1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah A4 ditambah A5 dibagi 5 karena jumlahnya ada 5 ya, N-nya adalah 5. Kita dapatkan 7,70. Kemudian data-data kita masukkan. Ini adalah tadi adalah X-nya ya, di sini adalah Y-nya ya, kalau nggak salah gitu. Sigma X1 A dikuadratkan ya,
A, jumlah dari A dikuadratkan, oh maaf kebalik, ini adalah X nya, ini Y nya. Jumlah A yang dikuadrat, ini adalah Y nya, jumlah A yang dikuadratkan ini adalah X nya ya. Jumlah A yang dikuadratkan adalah X nya, jumlah dari A yang telah dikuadratkan, nah, kuadrat dari jumlah A gitu ya, kuadrat dari jumlah A adalah X, A yang dikuadratkan di jumlah adalah Y. Balik-balik ngomongnya, oke. Kalau kita masukkan nilainya di sini akan menghasilkan A-nya adalah ya di sini dioperasikan seperti biasa ya. Jadi 5Y dikurangi X, 5 dikurangi 1, ini Y-nya, ini X-nya ya, 5 min 1 adalah 4. Oke. Akhirnya 0,25 bagi 4 1/16, 1/16 kalau diakar-akar adalah 1/4, 1/4 kalikan 1/5 adalah 1/20 atau 0,05 ya. Jadi delta A-nya adalah 0,05 ya. Nilai ketidakpastian relatifnya ya A dibagi A bar. Jadi ini adalah rata-rata dari A. Ya, ini adalah deviasi standar ya, standar deviasi. Ya, ini standar deviasinya dibagi rata-ratanya kita dikalikan 100% ternyata ketemu 0,65. Persentase ketidakpastian relatif 0,65 atau nilainya kurang dari 1%, sehingga jumlah angka pengolahan data yang dapat dituliskan sebanyak 3 angka penting. Ya, kita tadi ada aturan itu ya, 3 angka penting jika persentase ketidakpastian relatif sebesar 1%, jumlah angka pengolahan 3 angka penting. Kalau di bawah 0,1 kita boleh 4 angka penting karena dia itu di atasnya 0,1 ya, jadi 5 angka penting ya. Oke. Kita lanjutkan di sini ya. Maka luas permukaan tutup botol tersebut adalah 7,70 ya. Nah, ini 7,70 didapatkan dari mana tadi? Adalah rata-ratanya ya, rata-ratanya 7,70. Terus ketidakpastian pengukurannya 0,01 itu karena memang khas dari jangka sorong ya, dari di sini dari A bar atau rata-rata dari A ya. Terus ini adalah apa ya, ketidakpastian dari jangka sorong ya, angka taksiran. Nah, atau ketidakpastian ya, ketidakpastian jangka sorong. Kalian sudah mendapatkan pengetahuan yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan pengukuran. Oh ya, jadi saya kesimpulan untuk menuliskan A ya. Jadi jumlah digit ditentukan oleh hitung-hitungan simpangan deviasi, jumlah digit ditentukan rumus simpangan deviasi dan tadi aturannya tadi ya, plus aturan ya, dan aturannya ya. Kemudian 0,05 ini dari alat ukur ya, ini dari alat ukur, yang digunakan ya. Jumlah digitnya ditentukan oleh simpangan deviasi dan aturannya ya, aturan batas-batasnya tadi 0,05 ini didapatkan dari ketelitian alat ukur. Kalian sudah mendapatkan pengetahuan yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan pengukuran sampai mengolah data. Mari kita selesaikan kasus yang disajikan oleh berita awal bab dengan melakukan aktivitas 1.7. Menentukan massa jenis material baut. Pada gambar 1.1 kalian telah membaca ulasan berita mengenai kecelakaan akibat patahnya baut ban truk. Baut yang dipakaikan pada ban truk selalu mengangkut muatan berat. Haruslah merupakan baut yang tidak mudah patah, tidak mudah berkarat, dan tidak mudah memuai. Ada spesifikasi tekniknya ya. Nah, carilah informasi material yang digunakan pada baut ban beserta jenisnya. Baut yang direkomendasikan untuk digunakan ban truk adalah, nah, Pak Ali juga sudah browsing tadi, biar nggak lama-lama ini
Jadi di sini ada macam-macam baut dari Fastindo ya. Nah, yang pertama adalah baut stainless steel. Seperti sudah dikatakan tadi, material baut skrup dari stainless steel kebanyakan digunakan untuk menyatukan benda-benda yang mengalirkan listrik. Meskipun begitu, tidak sembarang baut stainless steel bisa digunakan untuk instalasi kelistrikan. Ya, baut yang satu ini memiliki keunggulan berupa tahan karat selama bertahun-tahun meskipun disimpan di tempat yang lembab, berair, hingga terkena panas sinar matahari bertahun-tahun sekalipun. Stainless steel akan menghasilkan karat yang jauh lebih sedikit, membuat bahannya tidak mudah patah. Kemudian alloy steel. Berikutnya adalah alloy steel, jenis baja yang sering dijadikan bahan pembuatan baut akses skrup, namun berbeda dengan stainless steel. Bahan alloy steel ini lebih mudah terkena karat. Oleh karena itu, material baut atau skrup yang dibuat dari alloy steel selalu dilapisi dengan zinc berwarna hitam untuk mencegah karat. Alloy steel memiliki daya tahan yang lebih kuat dibandingkan dengan stainless steel. Benda ini bisa menahan beban hingga 100.000 PSI dalam keadaan masih baru tanpa karat. Ya. Kemudian aluminium. Material baut skrup yang berikutnya adalah aluminium. Sama dengan stainless steel, bahan material yang satu ini juga memiliki permukaan yang sulit terkena karat dalam jangka waktu bertahun-tahun. Tetapi aluminium memiliki ketahanan yang tidak terlalu tinggi, bahkan nggak cocok untuk truk ya. Bahkan dianggap sebagai salah satu yang paling lightweight soft di antara jenis logam lainnya. Sebab ini hanya bisa menahan beban 4000 PSI saja. Titanium merupakan bahan pembuat baut skrup yang paling kuat dari segi ketahanan terhadap karat maupun dalam menahan beban. Material ini bisa menahan hingga 150.000 PSI dan tidak mudah terkena korosi meskipun di tempat terbuka. Ya, saya tidak tahu kebutuhan dari truk berapa, tapi titanium ini recommended ya. Tapi tetap kita harus bandingkan dengan harganya ya. Kalau ingin tidak ketahanan terhadap karat maupun dapat menahan beban, titanium ini mungkin salah satu rekomendasi ya, titanium. Tetapi tetap kita pertimbangkan cost-nya. Jadi cost harga yang dikeluarkan untuk ketahanannya itu apakah cost efektif. Mungkin ya kita bisa saja menggunakan alloy tadi, dengan secara berkala kita ganti alloy steel ya, secara berkala kita ganti ya. Kalau memang harganya ini terjangkau, sebaiknya kita pilih alloy steel ya, dan spesifikasi teknisnya yang jelas sesuai dengan dengan kebutuhan ya. Jadi mending murah tapi secara berkala diganti daripada nggak ganti-ganti tapi mahal sekali. Paling nggak tahu harganya berapa, tetapi untuk kebutuhan menjawab ini Pak Ali pilih titanium saja ya. Kalau serius mau ganti ya tetap harus lihat harganya, ketahanannya ya. Jadi mana yang paling optimal. Coba amati gambar 1.1. Terdapat beberapa ragam baut yang ditampilkan dalam berbagai warna. Warna tersebut menunjukkan jenis material bautnya. Terdapat bermacam-macam jenis baut yang memiliki warna berbeda dalam beragam ukuran. Baut yang berkualitas tentu memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi dibandingkan baut dengan kualitas biasa ya, atau lebih mahal gitu aja ya, tetapi kan lebih kuat, sehingga terdapat kemungkinan untuk adanya pemalsuan. Kali ini kalian berlatih bagaimana cara mengetahui material baut. Nah, sudah beli mahal-mahal, dapatnya barang palsu, harus kita hindari. Kalian perlu menyelidiki 3 sampel baut yang berbeda warna dan ukuran untuk memastikan jenis materialnya. Kalian dapat melakukan percobaan sederhana. Ikuti langkah-langkah berikut ini. Amati gambar 1.1 ya, kita amati gambar ini, ada putih, kuning dan hitam ya, 3 baut yang berbeda ya. Berdasarkan pengamatan kalian pada baut, besaran turunan fisika apa yang dapat digunakan untuk mengetahui jenis baut ya. Cari tahu persamaan besaran turunan dapat digunakan untuk mengetahui jenis baut itu ya. Kita untuk mengetahui jenis baut itu terbuat dari logam apa, masa jenis yang kita gunakan ya. Besaran turunan fisika apa yang dapat digunakan untuk mengetahui jenis baut, masa jenis ya. Kita menyimpulkan rho ya, ini bacanya adalah rho ya, adalah massa dibagi volume ya.
Massa nanti dalam kilogram, volume adalah meter pangkat 3 ya. Jadi ini nanti kalau kita jadikan ininya dimensinya, kilogram adalah massa, meter adalah L. Jadi adalah M pangkat 3, maaf ya, L pangkat min 3. Oke, jadi ini yang akan kita gunakan, massa jenis. Yang nomor 3, untuk mendapatkan besaran fisika yang disebutkan pada nomor 1, besaran apa yang harus diukur? Tentu saja massa dan volume. Yang pertama adalah massa, yang kedua adalah volume. Dengan mempertimbangkan wujud baut tersebut, alat ukur apa yang dapat digunakan untuk mengukur besaran-besaran yang digunakan pada nomor 2? Jelaskan bagaimana kalian mengukurnya. 1, massa ya, massa diukur dengan timbangan, Yang nomor 2, volume diukur dengan gelas ukur berisi air ya. Volume baut sama dengan kenaikan volume air setelah baut dicelupkan ya. Volume baut adalah sama dengan kenaikan volume air ya setelah baut dicelupkan. Klasifikasi. Dalam praktikum ini kalian perlu mengetahui beberapa hubungan sebab akibat yang terjadi ketika kalian memberikan perlakuan kepada ketiga baut. Hubungan sebab akibat itu bisa disebut dengan variabel. Apa peubah-peubah variabel bebas dari praktikum ini? Variabel bebas adalah variabel sengaja dibuat berbeda jenis baut ya. Variabel bebas adalah jenis baut. Jadi ada 3 jenis baut ya, yang ukurannya sama ya. Dalam praktikum terdapat besaran yang nilainya harus sama ketika pengukuran dilakukan kepada baut tersebut, disebut variabel kontrol. Besaran apakah itu ya? Volume dari baut atau ukuran baut ya, ukuran baut ya. Pertama ya sama-sama baut sama-sama baut ya, sama baut, kemudian ukuran baut sama, ini variabel kontrolnya, alat ukurnya sama agar errornya ya sama ya, alat ukur sama. Besaran apa saja yang ikut berubah karena adanya variabel bebas? Besaran ini kemudian kita sebut sebagai variabel terikat massa jenis. Massa jenis. Ya, besaran ini yang akan berubah sesuai dengan variabel bebas yang berbeda. Kemudian ini butuh tempatnya sedikit saja. 9. Prediksikan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat pada praktikum ini. Ya. Semakin besar massa baut ya, massa jenis semakin besar, semakin besar volume baut ya, massa jenis ya semakin kecil. Ya, berbanding terbalik ya, berbanding lurus. Berbanding terbalik. Oke.
Prediksikan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, ya. Jadi ini yang akan berpengaruh. Merencanakan eksperimen. Variabel apa saja yang diamati untuk membuktikan hipotesismu. Hipotesis kita kan baut itu memiliki row yang berbeda-beda kan ya, itu hipotesis. Variabel saja yang diamati untuk membuktikan hipotesismu, ya variabel bebas jenis baut, ya variabel kontrol, alat ukur, ya yang sama, kemudian ukuran baut yang sama biar enak ya ukuran. Kalau ukuran baut nggak sama sih tidak apa-apa ya, kita akan fokusnya pada massa jenis ya, tapi kalau sama kan lebih enak. Oke. Sebenarnya ukuran baut sama itu enggak masuk deh. Ukurannya beda enggak apa-apa. Ya, alat ukur yang digunakan itu harus sama. Yang jelas ya. Kemudian yang ketiga variabel terikat. Hasil perhitungan. Ya, atau row. Jika tiga jenis baut berbeda, tentukan variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol dalam praktikum ini. Sudah tadi ya, variabel bebas, variabel saja diamati. Ya. Variabel apa saja yang diamati ya ini ya. Jadi variabel bebas adalah jenis baut, variabel terikat adalah alat ukur yang sama, variabel kontrol. Keliru, kontrol ini seharusnya. Ini kontrol. Nah, yang belum terikatnya. Ini kontrol. Variabel terikatnya adalah hasil perhitungan massa jenis ya. Nah, oke. Jadi walaupun apa ya, percobaan sederhana, jangan beda-beda alat ukurnya ya. Alat ukurnya harus sama. Jadi untuk mengontrol hasil. Jadi kalau terjadi error, kan macam-macam error tadi ya, mungkin error sistemik atau error human error, errornya biar sama. Jadi hasilnya itu relatif bisa dipertanggungjawabkan. Oke, kita lanjutkan. Sudah habis. Kita sampai halaman 20 sekarang. Untuk pembahasan berikutnya bisa dilihat di playlist. Linknya ada di kolom deskripsi. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.